Bisa di-share PPT-nya, silakan. Yang lain disiapkan pertanyaannya ya, sambil menyimak. Joseph, ya, kelompok 3 berarti ya? Ya, silakan di-share di grup juga ya, sehingga yang lain bisa sambil membaca, sambil menyimak. Terus kita sudah puasa ya, semoga kita Saya share ya, Bu. Ya, baik, silakan. Apa sudah terlihat? Apa sudah terlihat, Ibu? Maaf. Dimulai. Oh, udah ya. Oke, bisa dimulai, Dimas. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan memulai presentasi tentang struktur SIM dan pengolahan informasi. Anggota kami terdiri dari Adimas, Arya Duta, Daniel, Elizabeth, Fadil, Lauren, Wildan, Aura, Rafli, Rahmi, Fabio, dan Yuda. Selanjutnya. Materi pertama adalah struktur sistem informasi, struktur SIM. Struktur SIM informasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu sistem struktur formal dan tidak berstruktur atau disebut dengan non-formal. Sistem formal adalah sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku pada semua orang, sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi. Sistem ini tergantung kepada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang jabatan organisasi. Sistem non-formal adalah sistem yang berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran tidak resmi, tetapi mempunyai pengaruh cukup kuat dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan. Sistem informasi manajemen berusaha untuk menggabungkan keduanya dengan bertempu pada norma organisasi dalam mendukung kegiatan organisasi. Dengan demikian diharapkan sistem formal dapat menjadi subsistem terutama keberhasilan organisasi bukan hanya perorangan, tapi hasil kerjasama seluruh organisasi. Selanjutnya slide 4. Lalu kita akan membahas struktur sistem informasi berdasarkan kegiatan manajemen. Berdasarkan kegiatan manajemen, ada pengendalian manajemen, ada kontrol operasional, kontrol manajemen, perencanaan strategi. Kegiatan perencanaan dan pengendalian manajemen dibagi atas 3 macam, yaitu kontrol operasional, kontrol manajemen, dan perencanaan strategi. Pengendalian operasional adalah proses penempatan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Lalu pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang telah ditentukan lebih dahulu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Dan dukungan pengolahan untuk pengendalian operasional terdiri atas pengolahan transaksi, pengolahan laporan, dan pengolahan pertanyaan. Ketiga jenis pengolahan berisikan berbagai macam pembuatan keputusan yang melaksanakan aturan keputusan yang telah disetujui atau menyajikan suatu keluhan yang mengeluarkan keluhan yang akan menyajikan suatu keluhan yang akan dibahas. Informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh berbagai manajer bagian, pusat laba, dan sebagainya untuk mengukur prestasi. Kemudian untuk melakukan pemutusan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk ditetapkan personalian operasional atau mengalokasikan sumber daya.
Proses pengendalian manajemen memerlukan jenis informasi yang berkaitan dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi menyangkut pelaksanaan yang direncanakan, alasan adanya perbedaan, dan analisa atas keputusan atau arah tindakan yang mungkin. Perencanaan strategi mengembangkan strategi sebagai sarana untuk suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Kegiatan perencanaan strategi tidak mempunyai keteraturan meskipun sebenarnya bisa dijadwalkan dalam periode waktu yang relatif panjang. Informasi yang dibutuhkan haruslah memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh walaupun tidak mempunyai ketelitian yang tinggi. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Apakah suara saya terdengar? Oke. Yang kedua ada struktur sistem informasi berdasarkan fungsi organisasi. Setiap informasi dapat dianggap sebagai kumpulan subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi. Subsistem yang umum adalah sebagai fungsi-fungsi utama suatu organisasi dalam pemasaran, produk, logistik, personalia, keuangan, dan akuntansi. Setiap fungsi akan melakukan kegiatan sebagai subsistem informasi untuk mendukung pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan pengendalian strategi, sehingga memudahkan manajemen merencanakan, memantau, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerjaan ke semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang disajikan secara akurat dan tepat waktu. Peningkatan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu perusahaan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui satuan kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Lalu kelebihan sistem informasi manajemen pada organisasi adalah yang pertama sebagai media pengambilan keputusan, media penyedia data, media komunikasi, media penyimpanan terbesar, dan biaya yang dikeluarkan akan lebih hemat. Lalu kekurangannya adalah bertambahnya angka pengangguran dan keamanan yang mengharuskan kecanggihan. Selanjutnya. Ya, lalu selanjutnya ada struktur sistem informasi manajemen secara konseptual dan fisik. Struktur sistem informasi manajemen dapat pula dipandang menurut konsep struktural yang memungkinkan pembahasan dan perancangan sistem fisik yang akan mendefinisikan cara pelaksanaan SIM. Struktur konseptual. SIM didefinisikan sebagai suatu gabungan sistem fungsional yang masing-masing dibagi dalam 4 macam pengolahan informasi, yaitu pengolahan transaksi, dukungan operasional, sistem informasi, dukungan pengendalian manajerial, sistem informasi, dukungan perencanaan strategi sistem informasi. Selanjutnya struktur fisik. Pada struktur fisik, semua aplikasi terdiri atas program yang sama sekali terpisah. Tetapi hal ini tidak selalu demikian adanya, sehingga ada penghematan yang cukup besar dari pengolah terpadu dan pemakaian modul umum. Pengolahan terpadu dicapai dengan perencanaan berbagai aplikasi yang paling berhubungan sebagai suatu sistem tunggal untuk menyederhanakan kaitan atau interface dan mengurangi duplikasi masukan sehingga melewati batas fungsional. Struktur fisik juga dipengaruhi pemakaian modul umum untuk pengoperasian pengolahan yang menyebabkan tidak ada aplikasi yang lengkap tanpa pemakaian modul umum. Ya, selanjutnya. Lalu, apa nilai tambah dari SIM pada perusahaan? Dari hasil yang kami cari, kami menemukan beberapa nilai tambah atau manfaat dari SIM yang biasa dirasakan oleh perusahaan yang menggunakannya. 1. Meningkatkan akurasi data. Data merupakan hal yang pastinya sangat penting dalam suatu perusahaan. Dapat dipakai untuk analisis, menentukan strategi pasar, dan berhubungan dengan keputusan strategi lainnya. Dengan menggunakan sistem informasi, data yang masuk akan diolah secara otomatis, sehingga membantu tugas manajemen sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan dukungan teknologi internet pula dapat dicari dan diakses dengan mudah. 2. Mempermudah koordinasi. Pendataan yang cepat dan akurat akan membantu proses manajemen, perancangan, pengawasan, dan pengarahan di mana akan dihasilkan koordinasi yang baik.
baik antar divisi maupun antar kebutuhan. Semua itu dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, tanpa harus adanya interaksi tatap muka, sehingga kembali lagi semua bisa dijalankan dengan cepat dan menghemat waktu. 3. Meningkatkan kualitas SDM. Ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat, hal ini pasti berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia perusahaan, di mana SDM seakan didorong untuk beradaptasi dengan sistem yang ada, sehingga akan timbul rasa peka terhadap teknologi, dan dengan semua itu, maka akan berpengaruh kepada kualitas perusahaan di masa mendatang. 4. Menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen mengambil peran dalam perusahaan, maka kemungkinan kesalahan yang terjadi karena human error dapat diminimalisir. Dengan berkurangnya kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi, maka produktivitas akan meningkat, di mana itu membuat kondisi biaya operasional perusahaan berkurang. Baik, selanjutnya. Proses transaksi. Lanjut. Sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan rutin dan melacak arus transaksi yang melalui organisasi pada tingkat operasional, tugas, sumber daya, dan tujuan ditentukan sebelumnya dan sangat terstruktur. Keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan contohnya dilakukan oleh pengawas tingkat yang lebih rendah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang harus ditentukan adalah apakah pelanggan memenuhi kriteria. Karakteristik sistem pemrosesan transaksi. 1. Jumlah data yang diproses sangat besar. 2. Sumber data umumnya internal dan keluaran terutama dimaksudkan untuk pihak internal. 3. Pemrosesan informasi dilakukan secara teratur. 4. Kapasitas penyimpanan atau basis data besar. 5. Kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena volume yang besar. 6. Masukan dan keluaran terstruktur. 7. Level kerincian yang tinggi mudah terlihat. 8. Komputasi tidak rumit. 9. Memerlukan kehandalan yang tinggi proses transaksi. Lanjut. Lanjutnya ada pemrosesan batch. Data transaksi yang terkumpul dan diinput akan diproses atau diolah melalui dua cara. Pertama, batch processing, yaitu suatu bentuk pengolahan data di mana transaksi bisnis yang terakumulasi selama periode waktu diproses sebagai satu kesatuan atau batch. Batch processing berguna bagi perusahaan yang perlu untuk memproses data dalam jumlah besar, menggunakan sumber daya yang terbatas. Batch processing atau pemrosesan batch adalah teknik di mana data yang akan diproses atau program yang akan dijalankan dikumpulkan menjadi beberapa kelompok agar pemrosesan data lebih nyaman, efisien, dan cepat. Teknik ini adalah bentuk pemrosesan data yang paling sederhana, tetapi kelemahan pemrosesan batch adalah penundaan dalam mengetahui dan memperbaiki kesalahan-kesalahan, dan basis data tidak pernah dalam keadaan terkini. Lanjut. Selanjutnya ada contoh dari pemrosesan batch. Contohnya itu adalah ketika kita membeli buku. Pembeli buku membawa buku ke kasir dan membayar buku. Kasir kemudian memasukkan transaksi ke cash register. Dari mesin cash register kasir memberikan tanda terima. Mesin cash register juga mencetak semua informasi transaksi ke dalam kertas. Catatan ini kemudian dibawa ke server untuk di-entry ulang mengenai seluruh transaksi hari ini. Pada server juga akan dimasukkan transaksi pengurangan inventory yang terjadi karena transaksi penjualan yang terjadi pada hari itu. Keluaran dari server adalah laporan penjualan, laporan inventory, dan laporan-laporan lain yang diperlukan pihak manajemen. Bisa di next. Selanjutnya ada pemrosesan online. Pemrosesan transaksi online adalah jenis pemrosesan data yang terdiri dari pelaksanaan sejumlah transaksi yang terjadi secara bersamaan. Transaksi ini secara konvensional disebut sebagai transaksi ekonomi atau keuangan. Dicatat dan diamankan sehingga perusahaan
perusahaan dapat mengakses informasi kapan saja untuk tujuan akuntansi atau laporan. Untuk keuntungannya itu sendiri, pengeluaran persiapan data periodik dan pemasukan data yang benar mungkin segera berjalan sambil transaksi direkam, prosesnya lebih cepat, dan tidak ada penundaan proses. Untuk kerugiannya, dibutuhkan biaya yang besar dalam peralatan fisik, jaringan, SDM, dan lain-lain. File master berubah-ubah. Contohnya ketika seorang nasabah bank menarik sejumlah uang dari rekeningnya, sangat penting bahwa transaksi akan diproses dan saldo account akan diperbarui sesegera mungkin, sehingga baik bank dan pelanggan bisa melacak dana seketika. Contoh penggunaan online processing adalah transaksi online. Dalam sistem pengolahan online, transaksi secara individual di-entry melalui peralatan terminal, divalidasi, dan digunakan untuk mengupdate dengan segera di file komputer. Hasil pengolahan ini kemudian tersedia segera untuk permintaan keterangan atau laporan. Next. Perbedaan batch dan online. Batch, data yang masuk dikumpulkan terlebih dahulu. Kalau online, setiap data yang masuk akan langsung diproses. Sebelum dimasukkan ke database, data akan dicek ulang. Kalau yang online, data yang akan dimasukkan tidak dicek ulang. Bisa dipakai untuk transaksi dengan jumlah besar. Kalau online, digunakan untuk transaksi dengan kecepatan tinggi. Batch, waktu untuk mengupdate database lebih lama. Kalau online, waktu mengupdate database lebih cepat. Lanjut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Baik, kita cari donatur ya, donatur pertanyaan. Naura hadir? Hadir, Bu. Silakan pertanyaannya, Naura. Saya yang presentasi tadi, Bu. Oke, baik. Kita cari yang lain. Aura? Iya, Bu. Silakan, Aura. Sebentar ya, Bu. Baik. Joseph mana pertanyaannya, Joseph? Oh ya, baik. Akbar? Ya, ada Bu. Silakan. Ada pertanyaan. Ya, baik, silakan. Bagaimana cara mengatasi pemrosesan apabila terjadi kesalahan? Oke, baik, ditampung dulu. Kita cari lagi nih donaturnya. Nugroho Adi. Hadir, Bu. Silakan pertanyaannya. Belum nemu, Bu. Elizabeth. Elizabeth Indah. Ya, silakan. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, baik. Jihan Putri. Belum, Bu. Ya, baik. Fabio. Fabio Juan. Saya yang presentasi tadi, Bu. Oh iya, baik. Wildan. Iya, Bu. Silakan. Saya presentasi, Bu. Presentasi juga, oke. Ada berarti huruf-huruf yang besar-besar ya? Oke, baik. Angga Prasetyo. Angga hadir. Berlin. Ya, hadir, Bu. Masih saya lihat-lihat, Bu, pertanyaannya. Ini saya lagi buka PPT-nya, masih cari-cari. Oke. Ferdiansa. Silakan, Ferdiansa. Oke,
Oke, sambil nunggu juga. Givari. Saya juga masih mencari, Bu. Ya, baik. Lawrence. Saya yang presentasi, Bu. Baik. Lutfi. Iya, Bu, masih baca PPT. Sebentar ya. Baik. Rahmi. Saya yang presentasi, Bu, maaf. Ya, oke. Sophia. Sebentar, Bu, lagi cari pertanyaan. Lagi Ya. melihat Jadi PPT-nya. ya. Jadi gini, sebenarnya pada saat kita menyimak tadi, dengarkan tuh kadang-kadang terbesit ini nih gitu ya. Tapi kadang hilang lagi, lupa ya. Baik, Elizabeth, silakan. Atau siapa saja silakan bila ada pertanyaan. Misi Ibu, mohon maaf. Untuk Akbar tadi pertanyaannya apa ya? Ya, coba Akbar diulang. Bagaimana cara mengatasi transaksi pemrosesan apabila terjadi kesalahan? Oh, oke, siap. Kasih. Iya, sama-sama. Adimas hadir. Iya Ibu, saya tadi yang presentasi. Presentasi, baik. Vicky Bintang. Hadir, Ibu. Ada. Ya, mana Ibu? Ya udah, Adi dulu mungkin, Bu, yang mau bertanya. Ya, silakan. Di slide proses transaksi kan tadi ada pemrosesan batch sama pemrosesan online. Nah, itu kan masing-masing mempunyai keuntungan sama kerugiannya sendiri kan. Nah, untuk sekarang tuh lebih baik menggunakan pemrosesan batch atau pemrosesan online. Terima kasih. Ya, Bu, mungkin saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, di slide ke-6 kan ada fungsi organisasi ya. Di kekurangannya itu nomor 2 tuh terdapat keamanan yang mengharuskan untuk canggih. Pertanyaan saya itu minimal tuh harus secanggih apa keamanan tersebut, dan kalau misalkan tidak canggih itu dampaknya seperti apa? Terima kasih. Ya, baik. Masih ada pertanyaan lagi? Alvin Fatahila. Masih dicari dulu, Bu. Dicari, oke. Joseph, mana udah ketemu belum pertanyaannya? Oh, Matius kayaknya nggak ada ya? Izin apa? Dia yang nganterin mamanya, Bu. Oh, oke, baik. Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin ingin dijawab, silakan. Mohon maaf, untuk pertanyaan Nugroho Adi apa ya? Kan ada pemrosesan online sama batch kan? Iya. Itu masing-masing kan punya keuntungan sama kerugian. Kalau untuk sekarang, mending pakai yang batch atau yang online? Oh, oke, siap. Alasannya kenapa? Kalau misalkan milih batch atau online? Oke. Ditampung dulu ya. Terima kasih. Oke.
Oke, baik, sambil menunggu pertanyaan lagi dan menunggu jawaban, saya ingin kasih contoh kasus tentang pemilu ya. Pemilu atau pemilihan umum, kita kemarin itu sebenarnya kita pakai dua, batch dan online ya. Nah, kenapa? Karena kalau batch ya, itu memang pentingnya karena kita butuh bukti fisik ya kan, surat suaranya itu kan. Tetapi itu butuh waktu lama untuk mengumpulkannya dari berbagai tempat pemungutan suara kan, dari TPS seluruh Indonesia dikumpulkan, baru dihitung, itu akan membutuhkan waktu lama. Dan takutnya terjadi kecurangan ya, perubahan data. Akhirnya dipakai juga online ya kan? Dengan menggunakan aplikasi Quick Count, hitung cepat. Jadi setiap TPS yang sudah selesai penghitungan suaranya, dia akan input datanya. Cuma juga terkadang ada human error gitu ya, salah input gitu. Tapi paling tidak itu sudah mendekati gitu ya. Jadi si A berapa perolehan suaranya, si B juga berapa gitu ya. Jadi kadang ada beberapa kasus atau masalah yang butuh dua-duanya, butuh online, butuh batch lah ya. Baik, silakan dijawab. Ya baik, saya kasih contoh lagi sedikit. Tapi ada juga yang online, yang memang harus online ya, seperti kita aplikasi GoFood ya, itu pasti semua online ya kan. GoFood, Gojek ya itu online. Begitu kita order langsung datang. Tapi ada juga yang memang harus batch gitu ya, butuh proses gitu kan. Jadi tidak bisa instan. Mana yang lebih baik ya memang tergantung kasusnya ya. Seperti kalian tidak bisa langsung kuliah gitu ya. Memang harus SD dulu, SMP, SMA gitu. Jadi butuh proses. Jadi memang ada yang beberapa yang butuh proses, ada juga yang bisa langsung ya online. Itu tergantung kasusnya. Juga tergantung kebutuhan. Dahulu Gunadarma itu harus batch waktu kita membuat KRS ya. Jadi disediakan kertas, kita isi dulu kan, dikumpulkan kertas tersebut, dari PSA dimasukkan datanya, baru beberapa bulan kemudian didistribusikan itu KRS-nya, kartu rencana studi. Nah kalau sekarang kalian bisa buat KRS online ya. Kemarin sebelum pandemi kita buat online-nya di Kelapa 2 ya. Kalian masuk ruangan, input NPM dan tanggal lahir, tunggu sebentar sudah jadi KRS-nya ya. Jadi memang online itu benar-benar didukung oleh teknologi ya. Tanpa teknologi rasanya agak mustahil ya bisa online. Silakan ditunggu jawabannya dan bertanya juga. Baik, mungkin bisa dijawab pertanyaan yang sudah ada.
Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebentar. Oh, maaf. Ya, selamat pagi. Saya Ridullah Faustin dari kelompok 3 ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah diajukan. Dari pertanyaan yang sudah diajukan, saya mau menjawab yang kalau bagaimana cara mengatasi pemrosesan apabila terjadi kesalahan. Itu tergantung juga ya kesalahan dari mana. Kalau memang dari software, kesalahan dari aplikasinya, ya bisa di override manual oleh penggunanya, oleh usernya. Dan kalau memang itu human error, ya bisa di-input ulang selagi yang lama masih bisa diganti ya datanya. Gitu sih. Dan untuk menjawab pertanyaan yang bagaimana cara mengatasi transaksi untuk pertanyaan dari Adi Nugroho ya, pemrosesan online, batch atau batch, lebih prefer batch atau online? Itu tergantung kebutuhan sih. Jadi misal kalau tokonya kecil dan user atau pemilik tokonya selalu ada di tempat, kemungkinan besar nggak butuh online, kecuali mau monitoring dari jarak jauh. Dan kalau toko atau usahanya sudah lumayan banyak dan ada beberapa cabang di beberapa tempat yang berbeda ya, itu lebih baik online sih, karena kemudahan monitoring itu jadi pertimbangan kalau tokonya itu atau usahanya udah lumayan banyak. Dan pertanyaan yang satu lagi, harus secanggih apa keamanannya? Kata canggih itu sebenarnya relatif ya. Kalau ditanya minimalnya apa, tidak-tidaknya kita tahu software yang kita pakai itu bersih dari virus, ya berupa malware atau sebagainya yang bisa mencuri data ya. Dan pastikan juga pengaturan koneksi in and out di firewall sendirinya pun diatur dengan baik gitu. Jadi jangan sampai misalkan ada incoming connection atau outgoing connection yang nggak dikenal diizinin. Dan yang tadi juga sebenarnya bukan hanya software aja yang kita tahu itu bersih, tapi device yang kita pakai dan seluruh device yang terhubung dalam local network tersebut ya harus bersih dari virus itu juga yang dapat mencuri data, ya dapat keluar masuk, mengirim data ke source yang tidak dikenal. Begitu sih. Terima kasih. Satu lagi dari Joseph kayaknya belum ya? Jawaban untuk Joseph. Banyak yang belum dijawab. Ya silakan. Jika yang lain bila ada punya jawaban, tanggapan, komentar boleh ya. Jadi tidak harus kelompoknya. Yang lain yang masih mencari jawaban, sudah ketemukah? Mencari pertanyaan? Kemarin ada demo, kalian ikut demo tidak? Tidak, Ibu. Enggak. Silakan, mau dijawab. Nah, sambil menunggu jawaban ya dan pertanyaan. Joseph, kamu sendiri lebih suka online atau batch line? Tapi kalau kelas lain itu kebanyakan mereka lebih suka online ya, lebih suka yang instan, cepat ya. Padahal proses itu perlu loh ya. Kalian harus tahu yang namanya proses itu ya, menjalaninya itu, masya Allah ya, itu akan apa? Begitu dapat hasilnya kan akan itu bersyukur gitu ya. Kalau online karena cepat ya berarti memang kurang terasa juga itu ya prosesnya. Tapi semua memang ada lebih kurangnya ya kan. Seperti itulah, semua ada lebih kurangnya. Baik, sudah ada jawaban yang ditemukan untuk pertanyaan yang diberikan? Daniel?
masih sambil menunggu lagi. Arya, Iya, Bu. kalau kamu sendiri mana? Lebih suka baseline, transaction, atau online transaction? Maaf Bu, sebelumnya tadi yang saya jelasin ada kan ya suara saya? Ada, maksud saya dari Oke. segi kamu sendiri nih. Pribadi ya? Ya. Ya, balik lagi sih Bu, itu tergantung kondisinya, tergantung usahanya tuh kayak gimana. Tapi sejauh ini ya, kalau orang misalkan usahanya yang udah mau kontrol dari jarak jauh ya berarti harus butuhnya online sih Bu. Oke, tapi untuk usaha itu tidak usah menunggu besar ya, menunggu cabang banyak ya. Iya, memang kemauan pengusahanya sendiri sih sebenarnya. Betul. Tapi Maunya kalau mau, iya, misalkan kita punya keahlian membuat bros misalkan, kita bisa pasang di Instagram kita. Nah itu sudah online itu ya, bisa juga nanti terjadi pembelian order ya. Baik, ini masih ada pertanyaan yang belum dijawab. Pertanyaan Joseph tadi belum dijawab sepertinya. Lagi dicari. Oke, masih sambil nunggu. Rizky hadir? Hadir, Bu. Nah, kalau dari sisi kamu, suka yang baseline transaction atau yang online? Kalau saya pribadi mungkin lebih suka yang online ya, Bu ya. Karena lebih praktis mungkin. Betul ya. Kita mungkin kalau dari kita ambil analogi ya, yang online itu misalkan makanan instan, mie rebus gitu ya, mie rebus, mie goreng gitu ya, cepat gitu kan. Yang batch misalkan kita harus masak dulu ya, membuat bumbunya dulu, itu yang lama. Tapi semua pasti ada lebih kurangnya ya kan, yang satu lebih sehat gitu misalkan, yang satu enak tapi kurang sehat dan tidak boleh sering-sering gitu ya. Semua ada plus minusnya. Oke, baik, yang lain mana? Ada pertanyaan lagi, silakan. Gifari. Hadir, Bu. Masih agak. Baik, kita minta pendapat aja. Lebih suka batch atau online? Saya sih lebih suka ya balik lagi batch ya Bu ya, karena lebih simple. Soalnya apalagi salah satu contohnya kan kayak kita narik rekening ya, narik saldo gitu. Itu bisa lebih simple secara online sih kayak di m-banking gitu, Bu. Oh, berarti kamu lebih suka online ya? Iya, lebih suka online saya. Betul, kalau batch kan kita harus ke bank ya kan, antri lagi kan, udah nunggunya lama gitu. Ya itu juga mungkin yang hal-hal itu yang mendasari perbankan, dia membuka atau membuat aplikasi mobile banking ya kan, memudahkan para customer. Jadi memang apa-apa yang batch gitu yang itu akhirnya membuat aplikasi untuk mengatasi itu ya. Bahkan buka rekening baru pun kita nggak usah ke bank sekarang ya, ada aplikasi khususnya. Oke, baik, silakan dilanjutkan jawabannya akan diberikan, silakan. Sebentar Bu, lagi masih dicari Bu. Iya, silakan.
Joseph. Ya, nanti jangan lupa di-share PPT-nya ya. Selama perkuliahan ini ada dosen yang belum hadir nggak? Ada. Ya, alhamdulillah ya. Oke, baik. Ya, jadi mudah-mudahan kegiatan KBM-nya berjalan lancar ya. Untuk yang luring, bagaimana? Lancar yang luring? Lancar. Kamu pernah hadir ke kampus? Hadir terus, baik ya. Untuk yang tidak diizinkan orang tuanya, tetap bisa mengikuti daring ya, itu tidak dipaksakan. IPK-nya bagaimana? Bagus, Joseph, IPK kamu? Yang lain juga mudah-mudahan bagus ya. Diusahakan tetap di atas 3 ya. Oke Daniel, sudah ada jawaban lagi kah? Baik Bu, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Ocep. Tadi pertanyaan itu elemen-elemen fisik dari sebuah sistem informasi manajemen kan ya? Elemen-elemen fisiknya itu ada yang pertama orang atau personel yang dimasukkan, yaitu operator komputer, analisis sistem, programmer, personil data entry, dan manajer sistem informasi. Yang kedua ada prosedur. Prosedur merupakan elemen fisik. Hal ini disebabkan karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Ada 3 jenis prosedur yang dibutuhkan, yaitu instruksi untuk pemakai, instruksi untuk penyiapan masukan, dan instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. Yang ketiga ada perangkat keras. Perangkat keras ini terdiri atas komputer, peralatan penyiapan data, dan terminal masukan atau keluaran. Yang keempat ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini dibagi dalam 3 jenis utama, yaitu sistem perangkat lunak umum, yang terus yang kedua aplikasi perangkat lunak umum, dan yang ketiga aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. Yang kelima ada basis data. Basis data ini secara fisik bisa disebut sebagai contohnya seperti disket, hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. Yang keenam ada jaringan komputer. Jaringan komputer ini adalah sebuah kumpulan komputer atau printer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Dan yang ketujuh ada komunikasi data. Baik, seperti itu Bu, mungkin jawabannya. Iya, baik. Masih ada lagi kah pertanyaan yang belum dijawab? Terima kasih. Iya, baik. Daniel? Ya Bu, kenapa? Masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Sepertinya sudah semua Bu. Oke, baik, sudah semua ya. Oke. Oke, baik, silakan. Masih ada yang tanyakan? Ya, misalkan ada kasus ya, ada ingin pertanyaan, kalian bisa wapri ya, bisa japri saya. Nanti nomornya ada di siapa? Matius atau ada di Joseph ya. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih semuanya. Semoga kita sehat selalu. Kita ketemu lagi setelah UTS. Semoga dilancarkan, dimudahkan ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mari sama-sama.